Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Lillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita karunia nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga berbagai nikmat yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat itu agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Selain itu, nikmat sehat dan nikmat umur, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk senantiasa dimanfaatkan dalam keistiqomahan kepadanya. Tak lupa, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hatiku, imanku, jiwaku, fresh. Masya Allah. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Insya Allah, hari ini kita akan melanjutkan materi sirah tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam modul yang sudah disampaikan kurang lebih 2 pekan kemarin tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Rasulullah SAW adalah pribadi yang benar-benar menjadi teladan, dan ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW menjadi contoh bagi kita selaku umatnya dan juga bagi manusia yang ada di dunia ini. Contoh manusia terbaik dari segala hal. Rasulullah adalah figur atau menjadi orang yang terbaik insya Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim, tentulah kita mencontoh Rasulullah SAW. Karena ini bagian dari perintah Allah, dan ini juga menjadi syariat di agama kita. Sebagaimana kita beribadah, pasti mengikuti bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Namun, selain itu juga yang tak kalah penting adalah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang akhlak Rasulullah SAW dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, agar lebih berkah majelis ini, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lanjutkan dengan doa bersama. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, keberkahannya, dan juga insya Allah kasih sayang Allah akan senantiasa terlimpah curah kepada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Sebagaimana juga Rasulullah SAW berwasiat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya
lah mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Masya Allah. Artinya bahwa ilmu adalah sangat penting dalam agama kita. Ilmu adalah warisan para nabi. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap muslim ini senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu inilah yang akan menjadi kemudian pembeda dan juga pahalanya di sisi Allah sangatlah besar, Masya Allah. Ya, anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya, beliau senantiasa terus belajar. Apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa meluangkan, bahkan kemudian mengkhususkan waktu Ramadan ini untuk belajar. Kepada siapa? Ya kepada Jibril alaihi salam. Karena perintah Allah, mentalaki Al-Quran. Masya Allah, menghatamkan Al-Quran. Itu bagian dari semangat Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa kemudian memurojaah hafalannya. Di bulan Ramadan dilipat gandakan, Masya Allah. Itulah kesemangatan Rasulullah SAW. Karena wahyu yang pertama turun, anak-anakku sekalian, adalah tentang ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa ternyata wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq 1-5. Dan luar biasa perintah utamanya adalah perintah untuk belajar, untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Luar biasa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Masya Allah. Padahal Rasulullah pada waktu itu adalah seorang yang ummi. Seorang yang beliau tidak bisa membaca. Masya Allah. Namun, beliau diperintah untuk membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya bahwa ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umatnya untuk senantiasa bersemangat belajar. Karena ini perintah Allah untuk semangat menuntut ilmu. Untuk semangat kemudian kita membaca apa saja yang itu kemudian bernilai ibadah. Insya Allah, tentunya bacaan-bacaan yang kemudian membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah. Itulah yang kemudian menjadi perintah pada Rasulullah dan ini menjadi perintah kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah mewariskan kitab ini kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Fatir surat ke-35 ayat ke-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa arasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan, Masya Allah. Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran ini diwariskan sebagaimana tadi juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ternyata para nabi itu mewariskan bukan harta, bukan kedudukan, bukan apapun yang bernilai istilahnya duniawi, tapi yang utama ternyata mewariskan ilmu sebagaimana tadi gitu ya. Rasulullah menyampaikan gitu. Innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron walad dirhaman. Luar biasa.
Jadi lam yuwarisu ini tidak mewariskan dinar, uang emas, dan dirham, uang perak. Namun ternyata yang diwariskan itu apa? Innama warisul ilma. Waris, luar biasa, Masya Allah. Ternyata para nabi itu mewariskan ilmu. Dan sebagaimana juga Allah juga ternyata dalam Al-Quran juga sama. Bahwa Allah mewariskan ilmu kepada hamba-hambanya. Summa arasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Allah mewariskan kami, kata Allah, mewariskan kitab. Nah, kitab ini berisi apa? Berisi ilmu. Apa itu Al-Quran? Apa itu kitab-kitab yang kemudian bisa meningkatkan kemudian rasa kemanusiaan, kemudian yang bermanfaat, menjadi manusia yang bermanfaat. Kitab itu tidak hanya, mohon maaf, sebatas buku saja, namun juga kitab-kitab yang juga insya Allah, gitu ya, ya bukan hanya maksudnya Al-Quran saja, namun juga ilmu pengetahuan yang lain, yang nantinya kemudian bermanfaat untuk kehidupan manusia, insya Allah. Dan ini juga untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena seseorang yang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa membaca, dan senantiasa insya Allah meneladani kesemangatan Rasulullah, maka insya Allah orang itu akan mendapatkan bagian yang terbesar di sisi Allah berupa karunia-Nya. Nah, yang menjadi masalah anak-anakku sekalian, ternyata mereka yang diwariskan kitab, petunjuk oleh Allah dari hamba-hambanya, gitu ya, Masya Allah, min ibadina, ternyata terbagi menjadi 3. Nah, terbagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama itu adalah faminnahum dzalimu li nafsihi. Ya. Nah, mereka itu yang dzalimu li nafsihi, yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, namun kemudian mereka tidak mau melaksanakannya. Bahkan mereka menyia-nyiakannya. Nah, itu termasuk zalimul nafsi, gitu ya. Zalimul nafsi, yaitu menzalimi diri sendiri. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, antum semuanya tidak seperti itu. Cirinya mudah. Mereka yang terhindar dari zalimul nafsi itu adalah mereka yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Mereka berniat karena Allah Ta'ala sebagaimana Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, kemudian juga dalam majelis ilmu senantiasa memperhatikan adab majelis, ya, berpakaian-pakaian yang terbaik, mengenakan wangi-wangian, lalu kemudian senantiasa serius, fokus, gitu ya, khusyuk dalam menyimak ilmu, lalu kemudian juga senantiasa kemudian berzikir di dalam hatinya, agar ilmu yang disampaikan itu kemudian dapat dipahami, tidak hanya oleh akal tapi oleh kalbunya, oleh hati. Dan yang paling utama dari ilmu itu bisa diamalkan, insya Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang beruntung, kebalikan dari zalimul nafsi, mereka yang menzalimi diri sendiri. Berikutnya ada wa minhum muqtasid. Siapa yang muqtasid? Yaitu mereka yang melakukan juga maksiat tapi juga melakukan kebaikan. Mereka yang di tengah-tengah, pertengahan, gitu ya. Pertengahan. Yang mudah-mudahan ya, amal baiknya lebih banyak daripada amal istilahnya tidak baiknya. Nah, tapi ada golongan yang ketiga yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari golongan yang ketiga ini. Siapa mereka? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka yang sabiqu mendahului bil khairat, kebaikan, dalam melakukan amal kebaikan mereka mendahului biiznillah, karena izin Allah. Tentunya itu karena Allah sayang
kepada orang-orang tersebut. Sehingga mereka senantiasa dijaga oleh Allah untuk melakukan kebaikan, akhlak yang baik. Nah, itu yang kita harapkan ingin menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan sebagaimana penutup di surat Fatir ayat ke-32, kita tergolong orang-orang yang dzalika wal fadlul kabir. Dan mereka itulah gitu ya, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi ketika kita bisa melakukan kebaikan, yaitu karena kasih sayang Allah. Dan itu adalah karunia yang sangat besar. Nah, bagaimana cara melakukan kebaikan yang bernilai besar pahalanya di sisi Allah? Yaitu anak-anakku sekalian, yaitu belajar menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahadi, dari sejak buayan sampai nanti ke alam kubur atau ketika sampai meninggal, insya Allah gitu ya, kita senantiasa bersemangat. Rasulullah SAW pun demikian. Dari beliau kemudian dari masa mudanya senantiasa beliau mencari ilmu, bahkan kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk memikirkan tentang masyarakat Mekah pada waktu itu, dan senantiasa beliau bersemangat gitu ya, belajar gitu ya, mulai belajar berdagang, mulai mengembala bersama pamannya, kakeknya, Masya Allah. Sampai kemudian mendapatkan wahyu. Rasulullah senantiasa bersemangat. Tak pernah Rasulullah menunjukkan kemalasan. Karena Rasulullah SAW memang pribadi yang terbaik. Senantiasa bersemangat. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Kalaupun memang ada rasa malas, rasa aduh kok nggak semangat untuk belajar, segeralah beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bersegeralah. Kemudian mengikuti Rasulullah, mencontohkan, mungkin berpindah tempat, berwudu, lalu kemudian kita melaksanakan sholat, gitu ya, mudah-mudahan. Sholat sunnah, nah, nggak apa-apa sholat sunnah. Sholat sunnah cukur wudu. Mudah-mudahan dengan sholat itu kemudian menghilangkan kemalasan. Insya Allah. Insya Allah. Nah, anak-anakku sekalian, dengan ilmu inilah insya Allah akan sekali banyak manfaatnya. Rasulullah SAW dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu-wahyunya yang dibawa oleh Jibril atau yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam, kemudian Rasulullah berdakwah semangat, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Rasulullah tidak pernah mengenal kemudian putus asa. Rasulullah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum mendapatkan wahyu, mendapatkan kerasulan, akhlak Rasulullah, Masya Allah, sudah baik. Nah, Rasulullah itu pribadi yang baik. Ya, beliau itu adalah memiliki akhlak, 4 akhlak yang dulu kita pernah pelajari bersama. Apa itu? Masya Allah, ternyata masih ingat ya. Ya, itu patonah, gitu ya, sidik, tabligh, amanah. Itu 4 hal itu sudah dimiliki oleh Rasulullah sejak masa mudanya. Nah, ketika dia mendapatkan wahyu surat Al-Alaq itu, gitu ya, dan kesemangatan untuk kemudian belajar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Selain Iqra, ternyata ilmu itu juga 'allama bil qalam. Wah, luar biasa. Ini juga kewajiban kita untuk kemudian mengikat ilmu itu dengan itu pena. Artinya setelah kita belajar membaca, itu juga harus kemudian ya menuliskan. Nanti Allah akan berikan sesuatu yang tidak tahu akan menjadi tahu. Malam ya'lam, insyaallah. Ya. Artinya Rasulullah setelah kemudian dia akhlaknya baik di masa mudanya, mendapatkan ilmu lebih baik lagi. Bahkan kemudian Rasulullah menjadi pribadi yang sampai hari ini Masya Allah, beliau memaafkan orang-orang yang memusuhinya, gitu ya. Namun beliau juga tetap menegakkan keadilan. Kalau memang orang-orang kafir Quraisy melampaui batas, jadi ketika Futuh Mekah ada orang-orang yang dimaafkan, ada orang-orang yang tidak dimaafkan. Karena tidak dimaafkannya dia sudah
zolim terhadap orang lain dan itu harus dikisos, harus dibalas gitu ya. Tapi kebanyakan pribadi Rasulullah ketika diri Rasulullah yang diserang itu ternyata memaafkan. Nah, dulu kita 2 pekan kemarin kan materi tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika berhijrah dikejar oleh Suraqah bin Malik gitu ya, sampai kemudian Suraqah dengan kudanya hampir ya kemudian bisa menangkap Rasulullah dengan membawa pedang untuk menangkap Rasulullah karena Suraqah ingin mendapatkan hadiah dari orang-orang Quraisy gitu, yang mengiming-imingi hadiah. Namun ternyata Allah melindungi Rasulullah dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar, sehingga Suraqah terjerumus 3 kali gitu ya. Namun senantiasa ditolong oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya Suraqah masuk Islam. Dan bahkan tidak hanya itu kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW bahwa Suraqah bin Malik ini nanti kelak akan mengenakan mahkota Persia. Bayangkan, Rasulullah baru hijrah jauh sekali gitu ya. Belum terbayang itu Persia bisa ditaklukkan, ternyata sudah didoakan. Dan Masya Allah, ketika masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Suraqah Masya Allah, ternyata Persia bisa ditaklukkan. Kemudian Ghanimah, ya, harta rampasan perangnya dibawa ke Madinah, dan Masya Allah Umar bin Khattab kemudian melihat apa yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perangnya di Persia, itu menyerahkan harta rampasan perang, dan ternyata di sana banyak sekali harta. Salah satunya adalah gelang-gelang dan kemudian mahkota Kisra Persia. Dan Suraqah kemudian mengenakannya. Luar biasa. Umar bin Khattab menyampaikan ya kepada para sahabat yang membawa harta itu, harta itu dibawa tanpa sedikit pun gitu ya diambil. Kaget gitu ya, para sahabatnya luar biasa amanah dan jujurnya, sehingga Ali bin Abi Thalib menyampaikan gitu ya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, karena engkau adalah pribadi yang jujur, maka rakyatmu jujur. Tetapi seandainya engkau curang, maka rakyatnya pun akan curang. Masya Allah. Artinya Umar bin Khattab menegakkan keadilan yang luar biasa, Masya Allah. Nah, beliau juga belajar kepada Rasulullah. Nah, ternyata para sahabat pun belajar. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi panglima perang di Persia juga luar biasa, menunjukkan kejujuran. Karena pemimpinnya Umar juga seperti itu. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Masya Allah. Ini karena apa? Karena ilmu. Nah, karena ilmu. Dengan ilmu diamalkan, menjadi akhlak yang baik. Demikian juga Rasulullah memaafkan. Ketika di Perang Hunain, pekan kemarin juga kita sudah bahas. Perang Hunain, Rasulullah SAW yang sudah tidak memiliki istilahnya pelindung, gitu ya, hanya Allah saja semata karena pasukannya juga mundur di Perang Hunain, itu sudah kemudian akan dibunuh, gitu ya, oleh Saibah bin Utsman. Namun Allah menjaganya dengan adanya petir. Yang malah menjadi ketakutan adalah Saibah bin Utsman. Nah, Masya Allah, gitu ya. Namun ternyata Rasulullah memaafkan. Lalu kemudian Rasulullah kemudian memaafkan Saibah bin Utsman dengan meletakkan tangan beliau ke dada Saibah bin Utsman agar kemudian mengusir setan yang ada di dada Saibah bin Utsman. Masya Allah, Saibah bin Utsman kemudian masuk Islam, dan sampai hari ini anak keturunan Saibah bin Utsman ini menjadi pemegang kunci-kunci di Ka'bah. Pintu Ka'bah itu pemegang kuncinya adalah keturunan dari Saibah bin Utsman. Masya Allah. Nah, itu kesemangatan untuk senantiasa menuntut ilmu, karena nanti dengan menuntut ilmu, apabila karena Allah Ta'ala dan juga karena ingin mengikuti Rasulullah, maka akan insya Allah menjadi pribadi yang baik. Nah, sebagaimana juga nanti itu ya para sahabat mencontoh Rasulullah SAW. Demikian juga kita selaku umatnya. Insya Allah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah lebih baik, bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan sebagai tambahan dari materi
bab terakhir tentang akhlak Rasulullah SAW. Nah, hari ini Ustadz menyampaikan untuk penutupnya tentang keutamaan ilmu, karena Rasulullah adalah pribadi yang senantiasa belajar. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Dan beliau juga sangat semangat untuk belajar. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru beliau. Nah, kita juga dihindari dari sifat-sifat yang tadi disampaikan, yaitu malas, kemudian juga merasa sudah cukup, kemudian juga kita merasa takabur, sombong terhadap ilmu, mudah-mudahan. Dan yang utama, menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu, bermanfaat bagi orang lainnya. Baik, itu saja mungkin anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung waktu di pelajaran sirah. Mudah-mudahan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertemuan pekan depan, insya Allah kita akan membahas evaluasi untuk fase penilaian akhir semester. Mudah-mudahan kalian senantiasa bersama keluarga kalian diberikan kesehatan. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa agar dihindari dari sifat-sifat yang tidak baik dalam menuntut ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsa'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.